Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang aplikasi Monas atau modalnya nasional. Di mana di aplikasi Monas ini sudah tidak dibayar sekitar hampir 1 tahun. Ya, total tagihan sudah mencapai 15.600.000. Nah, untuk posisi aplikasi ini teman-teman, ini posisinya daerah Jakarta. Nah, apakah aman? Apakah didatangi DC? Nanti saya akan jelaskan buat teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi teman-teman. Karena banyak teman-teman subscriber saya yang berbagi informasi tentang gagal bayar. Makanya sering teman-teman komen kan yang bertanya, "Bang, apakah aman daerah saya?" Ya, di situ saya bilang aman. Dipastikan di situ ada salah satu subscriber saya yang sudah gabung di saya. Seperti itu ya intinya teman-teman ya. Makanya sering saya bilang aman. Nah, seperti itu. Bener nggak? Aman, soalnya ada bukti aplikasinya ada gitu loh. Orangnya yang gagal bayar sering sharing sama saya seperti itu. Makanya di video ini, di channel ini selalu berbagi tentang pengalaman telat bayar ataupun gagal bayar. Seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Ingat teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi informasi buat teman-teman yang khususnya yang telat bayar, agar yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional tidak selalu panik ya, tidak selalu ketakutan seperti itu. Nah, ini buat perbandingan. Di sini ada tagihan 15.600.000. Tapi ini sudah stop di 15.600.000. Untuk pinjaman awal seingat saya ini sekitar 8 juta ya. Jadi seingat saya itu 8 juta. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian cari untuk aplikasi Monas yang ini, modal nasional yang ini tagihannya 8 juta ya. Kalau nggak salah ini lama nggak diupdate ya, sekitar 1 bulanan. Tapi sekarang saya update lagi karena kemarin banyak yang komen atau yang WA saya, "Bang, gimana bang, gimana bang?" Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman simak ya, atau lihat video-video saya untuk aplikasi yang ini selalu saya update terus loh ya. Saya lupa ya, kalau nggak salah 8 juta untuk pinjamannya. Tapi karena keterlambatan 3 bulan waktu itu mencapai 15.600.000. Tapi kalau sekarang sudah nggak bertambah lagi teman-teman. Oke, jumlah hari telat itu 314 hari. Nah, teman-teman bisa hitung. Kalian bisa hitung 315 hari itu berapa bulan ini. Kalau kita hitung itu sekitar kalau 100 hari, 3 bulan, 9, 10 bulan. 10 bulan, hampir 11 bulan ya. Hampir 11 bulan, nggak sampai 1 tahun ini teman-teman. Nah, untuk resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Monas itu sudah pasti diteror. Jadi kalian yang telat bayar itu tidak luput dari teror atau ya ditakut-takuti kayak gitulah istilahnya. Jadi itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di pinjol. Resiko yang paling utama itu diteror kalau kalian telat. Masih belum telat aja sudah diteror kok. Apalagi yang sudah telat, pastinya diteror habis-habisan. Nah, misalkan teman-teman diteror terus-menerus, gimana bang solusinya? Solusinya ya kalian nggak usah takut, nggak usah panik, itu hanya nakut-nakuti. Nggak ada solusi lagi, cuman kalian kuatin mental itu aja. Apakah harus dibalas misalkan WA, DC WA, nagih? Nggak usah, saran saya nggak usah. Kalau kalian nggak kuat mental. Tapi kalau kalian memang mental kalian memang mau apa ya, karena nggak mau diteror ya terserah kalian lah seperti itu. Kalau dari saya nggak usah kalau kalian nggak kuat mental. Nggak wajib membalas WA dari DC, nggak wajib. Buat teman-teman yang panik ataupun nggak kuat mental. Kalau kuat mental ya kalian lakukan cara-cara saya itu. Telepon kayak gitu, ngapain ya kan. Karena pinjol cara penagihannya itu yang pertama itu neror, nakut-nakut itu sih. Nah, ini sejauh ini teman-teman, ini nggak ada yang namanya sebar data, cuma cara penagihannya agak sadis banget. Ya, kayak seperti itulah yang bikin panik-panik orang.
Satu hari seperti biasa bisa lebih dari 5 nomor, bahkan sampai 10 nomor yang berbeda. Itulah cara penagihan dari Monas. Ya. Tapi intinya ya nggak ada apa-apa, cuma nakut-nakuti aja. Mungkin kalau menghubungi di luar Kondar memang ada potensi. Ya, jadi buat teman-teman harus tahu juga, misalkan teman-teman telat bayar, Bang, apakah Monas kalau telat bayar menghubungi di luar Kondar? Sebenarnya saya jawab itu ada potensi dihubungi di luar Kondar, tapi tidak wajib dihubungi. Banyak sih subscriber saya yang gagal bayar tapi tidak menghubungi di luar Kondar. Ada sebagian yang telat bayar tapi dihubungi di luar Kondar, ya mungkin 3 orang atau 5 orang, itu sebatas wajar. Nah, itu sebuah resiko, mau nggak mau kalian harus terima, teman-teman. Ya, jadi ada potensi, tapi masalah sebar data sejauh ini masih belum ada sih. Ya, jadi aman untuk sebar data, meskipun teman-teman dapat WA DC mau sebar data, DC mau sebar ke seluruh kontak kayak gitu, misalkan dapat WA kayak gitu, kalian nggak usah panik, itu hanya nakut-nakuti saja. Intinya kuatin mental ya. Saran saya buat teman-teman, kuatin mental itu aja sih. Kemudian ini untuk daerah Jakarta kan, ini posisi aplikasi ini daerah Jakarta. Apakah ada DC lapangannya untuk Monas atau modal nasional? Jawabannya nggak ada, teman-teman. Misalkan teman-teman dapat informasi katanya, ya kan, cuman cerita-cerita, ini ada aplikasinya. Ya, aplikasinya masih ada. Sejauh ini belum ada yang datang. Tapi kalau masalah WA, waktu telat 1 minggu itu sering banget. Bahkan sampai 1 bulan itu sering banget dapat WA. DC mau datang hari ini. Siapkan dana full, Anda jangan kemana-mana. Ya, dari email, WA setiap hari. Tapi alhasil tidak ada yang datang, teman-teman. Ya memang nakut-nakuti, gertak-gertak kalian gitu loh. Kalau teman-teman telat masih 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu biasanya masih setiap hari lah WA telepon, ditakut-takuti setiap hari. Tapi kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 bulan ke atas, itu sudah lumayan nggak ada lah kayak gitu. Bahkan ada salah satu subscriber saya cuman telat bayar itu kisaran 1 minggu itu diteror terus menerus, kemudian nggak ada WA lagi. Tapi tiba-tiba 2 bulan kemudian ada WA lagi, neror lagi. Jadi beda-beda, intinya ya cuman ditakut-takuti aja seperti itu. Ini salah satu contoh di aplikasi Monas atau modal nasional 15 juta. Sejauh ini tidak ada yang namanya DC datang ke rumah. Apakah sekarang masih WA telepon, Bang? Kalau masalah WA telepon sudah nggak ada sih. Tapi kalau waktu 2 bulan itu masih ada, mungkin 1 minggu 2 kali. Kemudian seterusnya 1 bulan cuma 2 kali atau 3 kali. Dan seterusnya terus sampai sekarang sudah nggak ada WA, telepon nggak ada. Intinya aman nggak? Aman. Nggak ada DC-nya. Intinya aman, nggak ada DC itu sudah aman gitu loh. Cuman teror semua pinjol pastinya neror sih kalau kalian telat bayar. Nah seperti itu teman-teman ya, informasi yang bisa saya infokan buat teman-teman. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini telat bayar, yang panik dan takut, akhirnya tidak sehat lagi ya pikirannya, seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.